Tidakkah kamu berpikir bahwa dari kedua orang ini memiliki risiko asam urat yang berbeda? Karena salah satunya peminum dan satunya tidak. No, kamu salah. Karena asam urat dapat menimpa siapa saja. Semua bisa terjadi bila kamu memiliki kadar asam urat yang tinggi, ataupun memiliki kadar yang rendah, namun menjadi peminum alkohol. Keduanya sama-sama memiliki peluang untuk terkena serangan asam urat. Mohon pastikan untuk menyimak video ini sampai habis ya, karena asam urat dapat membuat penderitanya mengalami penyumbatan aliran darah oleh penumpukan kristal yang berasal dari asam urat, sehingga sulit untuk berjalan. Tak hanya sensasi tidak bisa berjalan yang diberikan dari asam urat, lebih parahnya bisa mendapatkan komplikasi lainnya, seperti aliran darah yang tersumbat mengakibatkan gangguan aliran menuju jantung. Kondisi ini yang membuat risiko penyakit jantung koroner meningkat. Lalu, apa penyebab dari asam urat ini? Bagaimana cara menghentikannya agar tidak terjadi? Halo, kembali lagi dengan saya, Dr. Otafuku dari Jepang. Kali ini, kita akan membahas penyebab asam urat yang sebenarnya, dan cara pencegahannya, dan juga cara lengkap mengatasi kejang asam urat. Yang menjadi 3 pertanyaan penting mengenai serangan asam urat ini ada 3. Yang pertama, apa yang terjadi jika kamu menderita asam urat? Apa saja komplikasi yang ditimbulkan? Apa yang harus kamu lakukan jika mengalami kejang? Baiklah, saya akan jawab mengenai hubungannya dengan kadar asam urat pada seseorang. Jadi, bila seseorang memiliki kadar asam urat yang tinggi, berarti dia memiliki risiko yang lebih besar. Kok bisa ya? Saya berharap untuk para viewers yang memiliki kadar asam urat yang tinggi dapat menyimak video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa untuk like video ini bila kamu menyukai apa yang telah kami sampaikan. Sebenarnya apa itu kadar asam urat ya? Apakah ada pengaruhnya dengan serangan asam urat? Jangan sampai kamu salah persepsi ya. Lalu, apa yang terjadi dalam tubuh ketika seseorang memiliki kadar asam urat yang tinggi? Kadar asam urat yang tinggi yang tertinggal di dalam tubuh dapat menyebabkan kristal yang mengeras pada persendian. Hal ini biasa disebut dengan kristalisasi asam urat. Ketika asam urat mengkristal dan berubah dalam tubuh manusia, pastinya akan terjadi sesuatu yang tidak biasa dan mencurigakan pada penderitanya. Diibaratkan jika kamu sedang berada di lingkungan sekolah atau tempat kerjamu, lalu tiba-tiba ada orang asing berada di sana dengan masker dan kacamata hitam, bukankah kamu akan mencurigainya dan melaporkannya ke polisi? Begitu juga dengan tubuhmu. Bila ada sesuatu yang asing, maka peran sel darah putih akan berperan seperti polisi dengan menghasilkan antibodi untuk melawan virus, bakteri, dan penyakit yang masuk dalam tubuh. Dengan adanya pengkristalisasian asam urat, maka tubuh akan bereaksi dengan peradangan parah dan menimbulkan pembekakan serta rasa sakit. Ini merupakan penjelasan tentang mekanismenya ya. Banyak yang beranggapan bahwa serangan asam urat ini cukup dengan tiupan angin dan udara dingin yang kencang selama 2 menit saja akan menyebabkan nyeri tak tertahankan. Ataupun kasus lain seseorang berumur 50 tahun yang sedang menonton TV dan tiba-tiba mengalami sakit asam urat yang hebat pada ujung kaki kanannya, sehingga ia dibawa ke rumah sakit dengan cerita yang amat kesakitan dikarenakan serangan asam urat. Tempat yang umum terjadi asam urat biasanya ada di jempol kaki. Namun, bila kamu memiliki keraguan lainnya mengenai letak terjadinya asam urat, kamu dapat meninggalkan komentarmu di video ini ya. Dan hanya butuh waktu singkat oleh sakit nyeri asam urat ini. Adapun juga nyeri yang berkepanjangan. Bahkan gejala lainnya seperti nodul asam urat atau disebut dengan topus yang merupakan gumpalan kristal pada kulit bagian bawah. Bahkan yang lebih parahnya dapat menghancurkan tulang. Bagaimana? Apakah kamu tidak khawatir dengan hal tersebut? Sejauh ini, saya rasa 2 gejala terburuknya ada pada 2 hal ini. Namun, ada case lainnya yang juga mengkhawatirkan loh. Maka, mohon simak baik-baik ya. Dikarenakan seseorang memiliki kadar asam urat yang tinggi dengan serangan asam urat,
itu dapat menimbulkan komplikasi lainnya seperti tekanan darah tinggi, diabetes, dan komplikasi gagal ginjal. Saat asam urat menumpuk, lama-lama akan terbentuk batu ginjal. Jika hal ini terus dibiarkan, penumpukan batu ini dapat mengganggu fungsi ginjal dan akhirnya menyebabkan gagal ginjal. Ataupun terjadinya arteriosklerosis yang dapat menimbulkan serangan jantung ditambah dengan gaya hidup yang kurang sehat. Pada dasarnya, ketika kadar asam urat meningkat, maka penumpukan tidak hanya terjadi pada persendian saja, tetapi juga pada sel-sel dalam tubuh. Asam urat ini dapat menimbulkan oksigen reaktif yang dapat menyebabkan arteriosklerosis dan penuaan tubuh. Jadi, jika seseorang mengalami asam urat, bisa dikatakan memiliki tanda tubuh yang melemah. Mohon maaf bila apa yang saya jelaskan cukup mengkhawatirkan. Untuk mencegah komplikasi tersebut, ada baiknya kita mencegah hal itu terjadi. Orang yang menderita asam urat harus mengambil tindakan untuk pencegahan gejala lebih lanjut ya. Kamu dapat mengurangi resikonya jika kamu memperhatikan gaya hidupmu dan menurunkan kadar asam uratmu. Jadi, bagaimana cara menurunkan kadar asam urat tersebut? Dan apa penyebab sebenarnya? Sebelum kita melanjutkannya, channel ini menyebarluaskan informasi medis dan kesehatan dari sudut pandang dokter dan berdasarkan bukti yang ada. Jangan lupa untuk subscribe channel kami dan bunyikan lonceng notifikasimu. Pertama-tama, mari kita bahas cara menurunkan kadar asam urat. Kami harap bagi kalian yang merokok, mohon untuk berhentilah merokok. Dan kami sarankan kalian dapat melakukan latihan seperti berjalan kaki yang efektif. Jika kamu belum melakukannya, silakan untuk dicoba ya. Dan apakah ada kaitannya dengan makanan yang dikonsumsi ataupun minum-minuman beralkohol? Baik, saya akan menjelaskannya berdasarkan data yang sudah saya research. Pertama-tama, yang mempengaruhi paling besar adalah alkohol. Sebelum melanjutkan mengenai alkohol, apakah kamu tahu apa itu purin? Entah apa kalian pernah mendengarnya atau tidak, namun saya akan jelaskan singkat mengenai purin. Purin adalah zat yang ditemukan dalam tubuh maupun makanan. Pada makanan bisa pada sirako, uni, maupun hati ternak. Sistem metabolisme tubuh kita sendiri juga memproduksi purin. Banyaknya purin yang masuk ke dalam tubuh bisa menyebabkan naiknya kadar asam. Dan saya rasa tidak banyak orang yang mengetahuinya. Tetapi sebenarnya sebagian besar tubuh purin dibuat di dalam tubuh. Dikatakan bahwa 80% dari total purin yang diproduksi dalam tubuh dan 20% diproduksi oleh asupan makanan. Secara alami karena terbuat dari sel-sel dalam tubuh manusia. Purin diproduksi dalam proses metabolisme oleh sel-sel tersebut. Dan apakah kamu sering mendengar istilah purin dalam bir kan? Saya pernah mendengar seorang pasien yang menderita asam urat mengaku, "Aku tidak pernah minum bir sama sekali. Aku hanya meminum soju dan wine saja." Aku rasa hal itu tidak mempengaruhi. Di sini banyak sekali yang tidak menyadari bahwa sangkaan ini sungguh tidak benar. Sebenarnya, semua bentuk minuman beralkohol ini akan mempercepat serangan asam urat. Asam urat yang dapat timbul pada ginjal. Dan sebaiknya semua asupan minuman beralkohol harus dihindari ya. Hal ini bukan berarti saya melarang untuk meminumnya. Tapi, bukankah mencegah overdosis itu lebih baik? Ngomong-ngomong, sebagai sedikit pengetahuan, tidak ada alkohol bir yang tidak memiliki alkohol seperti namanya. Baiknya jika meminum dengan keterangan zero purin ya. Selain itu, minuman manis dan juga daging-dagingan dapat mempengaruhi kadar asam urat juga. Di video saya sebelumnya, pernah membicarakan hal tersebut, mengenai bahaya terlalu banyak mengkonsumsi dua jenis makanan dan minuman ini pada penyakit kanker usus besar dan juga diabetes. Lalu, apakah ada makanan yang baik dikonsumsi oleh penderita asam urat ataupun menurunkan kadar asam urat? Saya ada sedikit bukti mengenai hal ini. Kamu mungkin tidak akan menyangkanya, yaitu kopi. Sebuah penelitian dari Amerika, sebanyak 45.000 pria yang minum kopi dengan kelompok yang tidak minum kopi, dihasilkan data yang lebih rendah mengenai asam urat bagi pengkonsumsi kopi dibandingkan yang tidak.
Bahkan dengan kopi tanpa kafein pun juga efektif dalam hal ini. Bukankah ini merupakan daya yang baik kan? Data lainnya juga menunjukkan bila produk susu juga dapat mengurangi resiko asam urat, seperti susu segar dan yogurt. Dalam hal ini, susu kedelai tidak termasuk dalam kategori ini ya. Hal apa yang perlu diperhatikan untuk menurunkan asam urat? Gaya hidup seperti begini apakah baik untuk tubuh? Jika kamu memiliki pertanyaan-pertanyaan serupa, kamu dapat tinggalkan komentarmu di kolom komen ya. Serangan asam urat dapat terjadi pada siapapun. Saya harap kamu dapat mengingat poin yang saya jelaskan sebelumnya. Dan saya akan jelaskan secara singkat mengenai hal apa yang harus dilakukan bila serangan nyeri asam urat terjadi. Mari kita simak dua cara yang perlu dilakukan bila serangan asam urat terjadi. Yang pertama, melakukan kompres dingin pada area bengkaknya asam urat. Kedua adalah mengangkat bagian kaki yang mengalami bengkak. Dengan dua cara ini, kamu dapat mudah melakukan penanganannya di rumah dan ini akan sedikit membantu mengurangi peradangan. Namun perlu diingat, dengan cara ini saya tidak menjamin rasa sakitnya akan mudah hilang. Lalu, bagaimana cara mengelola rasa sakitnya? Apakah tidak ada obatnya? Tenang saja, karena rumah sakit memiliki obat khusus untuk mengurangi rasa nyeri pada asam urat ini. Obat-obatan seperti colchicine dan steroid adalah obat untuk mengatasi nyeri akibat serangan asam urat yang terjadi tiba-tiba. Lalu, departemen kesehatan mana yang dapat menangani serangan asam urat? Kami dapat menyarankan ke rumah sakit penyakit dalam oleh dokter ortopedi yang mengobati dan mencegah berbagai penyakit atau gangguan pada sistem muskuloskeletal, yaitu sistem pergerakan tubuh yang melibatkan fungsi tulang, persendian, ligamen, otot, pembuluh darah, saraf, tendon, dan serta tulang belakang. Sampai di sini video kami. Semoga bermanfaat informasi mengenai serangan asam urat ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.